Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, sekarang udah tahu rumusnya kan? Sekarang kita ke bentuk verb 2-nya. Jadi di bahasa Inggris itu ada verb 1, ada ini ya, berbagai macam bentuk verb kata kerja. Kita punya verb 1, kita punya verb 2, kita punya verb 3, kita punya verb ing. Gitu. Jadi misal contohnya verb 1 itu apa? Play. Nah, verb 2-nya played. Ini contohnya ya. Verb 3-nya played. Terus nanti ada verb ing-nya menjadi playing. Yang kayak gitu. Nah, hari ini yang mau kita bahas khususan buat verb 2 aja. Bentuk verb 2. Nah, buat bentuk verb 2, verb 3, verb 2 dulu ya, verb 2 ini ada yang namanya kata kerja regular sama irregular. Karet-karet ya. This one. Ada regular verbs, ada irregular verbs. Apa itu regular? Regular itu maksudnya beraturan. Jadi, kata kerjanya dari verb satunya play, for example, verb 2-nya tinggal ditambah id aja, jadi played. Terus watch, menonton, ditambah id, jadi watch. Jadi karena dia beraturan, jadi bentuknya semuanya sama. Dia tinggal ditambah id di belakang. Terus, yang kedua, ada bentuk kata kerja yang irregular, tidak beraturan. Jadi bentuknya verb 1 ke verb 2 itu harus dihafalin. Jadi beda-beda. Verb 3-nya kadang sama verb 2, verb 3-nya kadang beda sama verb 2. Kayak gitu. Contohnya di sini go. Artinya apa? Pergi. Verb 2-nya menjadi went. Terus eat. Artinya makan. Verb 2-nya jadi ate. Buy. Artinya Membeli. Verb 2-nya menjadi bought. Jadi ini bentuk dari verb 2. Ada yang regular, yang tinggal ditambah id, ada yang irregular, yang bentuknya itu harus dihafal. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Jadi tadi regular verb apa? Yang beraturan dan tinggal ditambah id, betul. Kalau yang irregular yang harus dihafalkan. Karena bentuknya beda. Betul, bentuknya beda banget. Nice. Terus selanjutnya this one. Ini time expression. Time expression itu maksudnya yang biasanya kita pakai di past simple. Itu waktu, keterangan waktu yang dipakai apa aja. Ada yesterday. Artinya kemarin. Terus yang kedua dibaca sama Alika. Last night, last week, and last year. Artinya apa tuh? Tadi malam, last night. Ya, tadi malam kemarin, tahun kemarin. Ya, minggu lalu, last week ya. Minggu lalu, tahun lalu. Oke, terus yang ketiga? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, 2 days ago. Terus this one in 2000. Ya, in 2000, di tahun 2000. Jadi karena dia past simple, tadi membicarakan di waktu kapan? Kalau past simple tuh kejadian di waktu lalu. Di waktu lalu, di masa lalu, di waktu lampau, makanya keterangan waktunya juga yang udah berlalu. Ya kemarin, tadi malam, minggu lalu, tahun lalu, 2 hari yang lalu, tahun 2000. Ya, pokoknya waktunya pasti udah selesai, udah kelewat. Paham ya? Paham. Oke. Nah, this one sekarang contoh kalimatnya lagi nih. Tadi kita udah belajar ya, kalimat positif, negatif, interrogatif. Di sini kalimat positifnya contohnya dibaca sama Alika. I studied English yesterday. Artinya?
Aku belajar bahasa Inggris kemarin. Oke, coba kalimat ini dibuat kalimat negatif. I studied English yesterday. Menjadi I didn't study yesterday. I Didn't study English yesterday. betul, right. Kalimat interrogatifnya menjadi Did I study English yesterday? nice, good. Terus di sini kalimat negatif, contohnya dibaca She did not go to school last Monday. artinya Dia tidak pergi ke sekolah Senin Senin yang lalu, Senin good. kemarin. Senin kemarin, Senin lalu. Kalimat positifnya gimana? Did they positif? Mm-mm. Oh, she go to school last Monday. Go satu apa verb dua? She went to school last Monday. Right, good. She went to school last Monday. Terus kalimat pertanyaannya, interrogatifnya menjadi Did she go to school last Monday? betul, nice. Nah, sekarang contoh interrogatifnya. Dibaca, Alika. Did They visit the museum last year. mm-mm. Artinya apakah mereka mengunjungi museum tahun lalu? Terus bentuk positifnya gimana, kalimat positifnya? Visited the museum last year. Betul, they visited the museum last year. Kalimat negatifnya They didn't visit the museum last year. yes, they didn't visit the museum last year. Nice, that's really good. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak? No. No, sekarang Simran coba tanya sama Alika tadi. Jadi tadi yang kita bahas hari ini mulai dari tenses ya. Tenses tadi apa? Tenses tadi kejadian yang mempengaruhi kata kerja. Oke, kejadian. Pembagian waktu. Pembagian waktu yang mempengaruhi kata kerja tenses. Oke. Nah, hari ini yang kita bahas tensesnya apa? Tensesnya Yang hari ini kita bahas? maksudnya Mas? Yang hari ini kita bahas tenses apa ini? Yang ini. Oh, simple past. Ya. Yang lalu. Ya, simple past. Simple past itu kapan kita pakai simple past tense? Saat kita menceritakan kejadian yang sudah lampau. Betul, saat kita ingin menceritakan kejadian yang sudah lampau, sudah lalu. Oke, terus biasanya keterangan waktunya yang dipakai apa aja? Kalau kita pakai simple past tense. Biasanya yesterday, last week, 2 days ago, or 2010. Oke, 2010, 2000 yang udah kelewat ya. Betul, good. Terus lagi, kalau kita mau bikin kalimat pakai simple past tense, itu yang kita pakai verb berapa? Verb yang kita pakai. Verb 2, good. Kalau kita mau bikin kalimat misalnya, kemarin aku pergi aku pergi ke Singapura di tahun 2019. Gimana? Kemarin. Aku pergi ke Singapura di tahun 2019. Oh, okay. I went to Singapore in 2019. Betul, good. Betul, 2019. I went to Singapore in 2019. Good, pintar. Sekarang kalau Miss Intan mau bilang, aku tidak makan seblak kemarin. I didn't eat seblak yesterday. Oke. Kalau Miss Intan mau bilang, aku tidak pergi ke Bandung.
bulan lalu. I didn't go to Bandung last month. Ya, right, good. Sekarang kalau misalnya tanya, apakah kemarin kamu mengunjungi museum? Did you visit the museum yesterday? Ya, good, nice. Yang penting paham ya? Ya. Oke, good. Lanjut sekarang.